Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia dari SMP Negeri 1 Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1, yakni koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, Bapak Iswan Bangsawan, fasilitator sekaligus motivator saya untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berkolaborasi dengan Ibu Ayu Nurjanah, pengajar praktik yang kreatif dan bersahaja. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan sebagai tempat peresmaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan atau diteruskan. Pendidikan diibaratkan seorang petani kehidupan yang fungsinya tidak hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya sesuai kodrat. Guru juga mampu menuntun lakunya anak agar sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh dan mandiri agar mampu memuliakan dirinya dan juga orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas transfer materi pelajaran saja, karena saya menganggap bahwa peran saya hanyalah mengajar sesuai dengan acuan kurikulum. Ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter peserta didik. Terkadang saya lebih mementingkan cepat untuk menyampaikan materi supaya cepat selesai. Jadi dalam pikiran saya hanya target nilai akhir dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran saya sudah berhasil. Sebelumnya juga saya pernah berasumsi bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat sepenuhnya pada guru atau yang disebut sebagai teacher center. Sebagai pendidik, saya tidak memperdulikan apakah murid saya itu benar-benar paham materi yang sudah saya sampaikan atau tidak. Terkadang saya meminta siswa untuk menghafal materi tersebut dan menyuruhnya untuk maju satu-satu ke depan. Nah, batin saya dan hati saya merasa bersalah, sering merasa gagal, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Berikut pemaparannya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitifnya saja, tetapi juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek pembelajaran yang memahami pembelajaran secara kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus mempelajari karakteristik murid, menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai kodratnya.
Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode Student Center. Juga menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tentu saja tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dengan metode among atau ngemong yang memberikan arahan yang baik kepada murid agar mereka tidak kehilangan arah dan mencapai tujuan sebagai manusia yang beradab dan berbudi pekerti yang luhur. Sebagai pendidik, berusaha menjadi teladan sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tulodo, menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan, perbuatan maupun sikap, serta mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Harapan ke depannya adalah guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia yang siswa dan guru merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Dengan berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan sustainable well-being. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru hebat, Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.